S ya, P beli 100% S dengan harga sama seperti tadi 125.000. Kemudian pada ekuitas S terdiri dari common stock-nya adalah 80.000, RE-nya adalah 20.000. Kemudian ada perbedaan fair value dan book value-nya pada misalnya ada inventory. Misalnya book value-nya adalah 20.000, fair value-nya adalah 25.000. Kemudian ada land, book value-nya adalah 30.000, fair value-nya adalah 35.000. Kemudian ada equipment, book value-nya adalah 20.000, fair value-nya adalah misalnya 18.000. Dan ada building, book value-nya adalah 30.000, fair value-nya adalah 32.000. Inventorinya terjual di akhir tahun. Oke, ini masa manfaatnya 5 tahun dan ini masa manfaatnya 10 tahun. Sebentar, saya nyari kalkulator. Oke, kemudian net income S-nya adalah 100.000 dan dividennya adalah 50.000. Kemudian kita diminta bikin jurnal di bukunya P dan di buku jurnalnya konsolidasi. Kalau kita ngelihat di sini, kita akan hitung dulu excess-nya. Tidak diketahui NCA, berarti kita menggunakan implied value. Kita cara yang pertama, consideration transfer adalah 125.000. Kemudian book value S ini sudah 100%. Jadi tidak 125 dibagi 100% juga sama dengan 125. Book value-nya juga sudah 100% pastinya 100.000, maka ada excess sebesar 25.000. Kemudian dialokasikan inventory, berarti dia adalah under value 5.000. Kemudian ada land, under value 5.000. Kemudian equipment, over value 2.000. Kemudian building, under value 2.000. Oke, saya kasih negatif karena dia over. Maka kalau kita jumlah, totalnya adalah 10.000. Berarti selisihnya adalah goodwill sebesar 5.000. Kita beli 100%, nanti tidak ada NCA ya. Kita belinya 100%, nanti tidak ada NCA. Kalau kita di bukunya P, kita akan nyatet investment in S pada cash, yaitu sebesar 125.000 ya. Kemudian nyatet cash pada investment, bisa misalnya pakai metode ekuitas. Invest in S yaitu sebesar 50.000 dan kita mencatat invest
in S pada income from S sebesar 100.000. Kemudian, ya, inventory-nya terjual. Kita nyatet income from S pada investment in S, yaitu sebesar 5.000. Karena kita 100% ya belinya ya, kalau 80% kan kita kalikan 80% nanti. Kemudian ada equipment over value 2.005 tahun, berarti masing-masing tahunnya adalah 400. Ini berarti investment in S pada income from S. Yaitu sebesar 2.000 dibagi dengan 5 tahun, di 400. Kemudian under value building, berarti income from S ada investment in S, yaitu sebesar 2.000 dibagi dengan 10 tahun, 200. Kalau kita jumlah ya income from S-nya, kalau kita lihat ya saldo income from S-nya, kita jumlah berarti 100.000 dikurangi 5.000 ya. 100.000 dikurangi 5.000 ditambah kredit, debit, kredit tambah 400. Oke. Debit lagi dikurangi 200. Kalau kita jumlah 100.000 dikurangi 5.000 ditambah 400 dikurangi 200. 95.200. Sedangkan saldo investment in S-nya, karena kita tahu 125.000 di sini dikurangi dengan 50.000 kemudian ditambah 100.000 net income, kemudian dikurangi 5.000 ditambah 400 dikurangi 200. Ketemu 172.200. Sekarang kalau kita pakai metode cost misalnya held to maturity, akan nyatet hanya investment in S pada cash, yaitu sebesar 125.000 dan cash pada dividen income, yaitu sebesar 50.000. Ini di bukunya P. Ini sama dengan yang di investment associate ya. Bagaimana sekarang kalau misalnya di buku konsolidasi? Di bukunya konsolidasi pada saat payable tadi kan P akan mencatat invest in S pada cash sebesar 125.000. S itu seolah-olah nyatetnya ini seolah-olah ya. Cash kemudian RE common stock dan excess. 125 RE-nya padahal hanya 20, common stock-nya hanya 50, berarti excess 80, excess-nya adalah 25. Karena di buku konsol tidak boleh ada transaksi antara P dan S, maka kita eliminasi, itu kita balik. Berarti jurnal eliminasi yang pertamanya adalah investment in S yang di debit jadi kredit, RE yang di kredit jadi debit. Jadi RE, common stock dan excess. Kemudian di sinilah investment in S. RE-nya tadi 20, common stock-nya 80, excess-nya 25, investment in S adalah 125. Kemudian excess-nya tadi kan dialokasikan kan,
Access-nya dialokasikan ke inventory, land, kemudian building, debit itu berarti yang under value, kemudian ada goodwill. Kreditnya adalah equipment dan excess, karena kita mau mengalokasikan excess. Inventory-nya tadi adalah 5.000, land-nya adalah 5.000, building-nya adalah 2.000 ya, 2.000, goodwill-nya 15.000, benar nggak ya goodwill-nya? Oh, 5.000 ya, 15, ya 15, goodwill-nya 15, equipment-nya tadi adalah 2.000 juga, excess-nya adalah 25.000, totalnya 27, di sini 2.000, 17 tambah 10, 27, oke, udah seimbang. Kemudian ini nanti saya sebut dengan eliminasi invest in S dan ekuitas S nanti ya. Kemudian ini adalah penjabaran atau alokasi excess. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan amortisasi excess-nya. Nomor 3, terus di sini ya, amortisasi excess. Yang diamortisasi excess-nya adalah inventory. Tadi dia kejual, building, kemudian equipment. Inventory dulu. Inventory, pada saat dia dijual oleh S ke pihak ketiga, maka di S, dia akan mengakui COGS inventory, yaitu sebesar berapa tadi ya? Book value ini ya, 20 dan 25. Oke, berarti 20.000, sedangkan menurut P, harusnya diakuinya di buku konsolidasi itu COGS inventory sebesar 25. Artinya di sini COGS-nya kurang 5.000. Berarti harus kita tambah. Nilai inventory-nya juga harus kita tambah. Maka jurnal eliminasi untuk inventory, jurnal eliminasinya adalah COGS pada inventory. Tidak melihat berapa persen P ke S. Jadi karena P dan S adalah 100% ya, satu entitas. Yaitu sebesar 5.000. Demikian juga pada saat mengamortisasi building. Oke. Building, menurut S ya, nilai book value-nya, building tadi, 30 dan 32.000. Book value-nya adalah 30.000, sedangkan menurut P adalah 32.000. Masa manfaatnya adalah 10 tahun. Artinya depresiasi per tahunnya adalah sebesar 3.000 ya. Sedangkan menurut P harusnya 3.200. Artinya kalau kita lihat di buku konsolidasi harus menambah buildingnya, depresiasinya sebesar 200. Maka kita akan catatnya depreciation expense atau amortisasi expense sama saja pada kita kurangkan buildingnya. Kan depresiasi pada akumulasi kan. Namun kalau kita di sini pakainya adalah net, maka kita langsung pakai ke building. Yaitu sebesar 200. Kemudian untuk equipment. Ini untuk equipment. Ini building. Ini untuk equipment. Equipment tadi berapa?
di atas 20 dan 18. 20 dan 18. Menurut S, 20.000. Menurut P-nya adalah 18.000. Masa manfaatnya 5 tahun, berarti 20 dibagi 5, 4.000. Dan menurut P, di laporan konsolidasi, harusnya depresiasinya itu sebesar 18.000 dibagi dengan 5, 3.600. Berarti kelebihan harus dikurangkan depresiasinya, dikurangkan 400. Oleh karena itu, kita nyatetnya equipment, karena dia overvalue, pada depreciation expense. Oke, sebesar 400. Ini adalah jurnal eliminasi yang ada di konsolidasi. Jadi berbeda dengan yang ada di bukunya P. Ini buku P-nya jurnalnya hanya seperti ini kan. Income from investment in S dan sebagainya. Namun kalau di bukunya konsolidasi, kita harus mengeliminasi perbedaan-perbedaan tersebut. Seolah-olah tidak ada transaksi antara P dan S. Kemudian yang keempat, mengakui income ya tadi ya, mengakui income. Apabila menggunakan metode ekuitas ya, ekuitas. Judulnya di atas. P tadi kan mencatat investment in S pada income from S. Bagian net income. Kemudian pada saat dia dapat dividen, nyatetnya adalah cash pada investment in S. Tadi di sini sebesar 100.000, di sini sebesar 50. Dan S, ya, pada saat dia melaporkan net income, tidak membuat jurnal. Namun dia pada saat bagi dividen, dia nyatat jurnal dividen pada cash, yaitu sebesar 50. Karena P dan S satu entitas, maka tidak diperkenankan adanya transaksi. Maka kita balik. Kalau kita balik kan, ini kita balik menjadi income from S pada investment in S sebesar 100. Kemudian yang ini dan ini cash-nya kita coret, dividennya dikredit, kita di debit kita kreditkan, investment in S yang dikredit jadi debit. Investment in S pada dividen, yaitu sebesar 50. Kemudian mempengaruhi income, yang mempengaruhi income tadi juga adalah adanya, kalau kita lihat, depresiasi expense, ya, depresiasi expense dan COGS. Sama yang diakui di bukunya P di sini. Dia mencatat income from S-nya 95.200 di sini. Artinya yang diakui nanti juga 95.200. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di income from S di sini, ini juga dipengaruhi adanya amortisasi inventory, kemudian tadi building, kemudian equipment. Inventory-nya adalah 5.000, building-nya tadi adalah 200, dan equipment-nya adalah minus 400. Itu totalnya adalah ini 5.000 tambah 200 dikurangi 400.
4.800. Itu kita jurnalnya income from S pada investment in S. Kalau kita gabung ya, jurnal 3 ini, 1, 2, 3, maka di sini nanti akan menjadi, saya kasih warna hitam, jurnal eliminasinya, income from S, kemudian investment, kembali, biar nanti lebih gampang. Income from S, dividen S ya. Saya kasih dividen S ya di sini. Ini menyimbolkan bahwa inilah dividen yang berasal dari perusahaan S. Nanti kalau ada anaknya ada 5 atau 3, kita akan ngasih simbol sendiri-sendiri. Dividen S, dividen T, dividen U, dan seterusnya. Kemudian sisanya adalah investment in S. Income from S-nya, ini belum 4.800, berarti sebesar 100 dikurangi dengan 4.800. Yaitu 95.200. Oke. Kalau kita cek di atas tadi di bukunya P, sama ya, 95.200. Jadi apa yang diakui di P itu akan dieliminasi di bukunya konsolidasi. Jadi di sini adalah 95.200, dividen S-nya 50.000, berarti investment in S-nya selisihnya yaitu 45.200. Oke, kita cek ya, bahwa ada kenaikan investasi 45.200. Kita cek yang ada di bukunya P. Investment in S-nya menjadi 170.200. Beginning adalah 125.000, berarti akan ada kenaikan 170.200 ya, 170.200 dikurangi 125.000. 45.200. Oke. Berarti sudah benar di konsolidasi maupun di bukunya P. Inilah jurnal eliminasi kalau kita menggunakan metode ekuitas. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan metode biaya? Pada saat mencatat P, pada saat dia mencatat dividen dari S, akan mencatat cash pada dividen income, yaitu sebesar 50 karena 100%. Kemudian S-nya, nyatetnya adalah dividen pada cash sebesar 50. Berarti kita mengeliminasinya yang 100% pemilikannya ya. Kita tinggal balik saja kan, ini kita coret. Oke, menjadi dividen income pada dividen S. Yaitu sebesar 50.000. Ini adalah jurnal eliminasi yang dibikin apabila pemilikan P sebesar 100% di S. Untuk ngecek income from S-nya di sini juga itu bisa kita gunakan rumus, yaitu persentase P dikalikan net income dikurangi amortisasi yang under ditambah dengan amortisasi yang over. Kalau kita mengecek berarti 100% dikalikan net income adalah 100.000, under value-nya adalah inventory 5.000, dan 200 building ditambah yang over value-nya adalah 400. Kalau kita kalikan ya, 100.000 dikurangi dengan 5.000 dikurangi 200 ditambah 400. Oke, ketemu 95.200 sama. Anda ngisi yang di bukunya P menggunakan rumus itu juga bisa. Karena
kita jadi hanya akan mencatat di sini saja. Sampai di sini. Ininya nanti langsung disingkat 95200. Yang jurnal untuk inventory ini tidak usah karena sudah dirangkum di sini. Yang penting ada rumusnya atau penjelasan dari mana angka-angka yang ada di sini. Monggo, ini karena saya tadi urut ya, dari net income, kemudian inventory, dan seterusnya. Kalau mau digabung, juga boleh. Oke, di sini pertanyaan silakan untuk yang pemilikan 100%. Kalau pemilikan 100% nanti akan ada bagian NCE-nya. Silakan. Habis ini kita akan masuk yang di bawah 100%. Ini kita masih di tahun pertama ya, nanti kalau tahun berikutnya sudah berbeda.